pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Harap anak-anak tetap sehat ya dan semangat dalam belajar meskipun masa pandemi seperti ini. Harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, selanjutnya kita akan belajar melalui video pembelajaran berikut. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya untuk subtema 3, yaitu tentang gambar cerita. Ini kita akan belajar terlebih dahulu apa itu gambar cerita. Nah, gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Untuk objeknya sendiri biasanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini ada gambar maling kundang ya anak-anak. Dan di bawahnya ada gambar anak laki-laki sedang membenarkan sepeda. Dan ada gambar laki-laki dan perempuan sedang memberi makan ikan. Nah, untuk gambar cerita sendiri biasa ditemui di komik, cover, majalah, buku cerita, buku pelajaran, poster, dan brosur. Nah, di sini bisa dilihat ya anak-anak, ada contoh gambar cerita di buku pelajaran, majalah, dan poster. Nah, untuk fungsi dari gambar cerita, yang pertama mengkomunikasikan cerita, yang kedua memberikan bayangan langkah kerja, yang ketiga menerangkan konsep yang disampaikan, yang keempat memperjelas alur atau isi cerita, yang kelima memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, yang keenam menarik perhatian, yang ketujuh menambah nilai artistik atau keindahan dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Pada gambar cerita terdapat dua teknik pewarnaan ya anak-anak, ada teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering yaitu tanpa membutuhkan air sebagai pengencer. Misalnya apa anak-anak? Oh iya benar, ada pensil warna, kapur, krayon, dan spidol. Nah, untuk teknik basah yaitu membutuhkan air sebagai pengencer, misalnya cat air, tinta bak atau tinta Cina, dan cat poster. Nah, jadi bisa dibedakan ya, untuk teknik kering yaitu tanpa membutuhkan air, untuk teknik basah membutuhkan air. Di sini ada contoh dari teknik kering yaitu pensil. Nah, biasanya pensil yang digunakan itu berukuran 2B sampai 6B. Nah, di sini ada gambar cerita tentang bencana alam ya anak-anak, gunung meletus. Ada teknik kering yaitu krayon. Krayon merupakan campuran lilin dengan bahan pewarna yang aman. Biasanya digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Nah, di sini ada gambar kepahlawanan ya anak-anak. Ini ada bolpen atau spidol. Biasanya bolpen atau spidol untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garisnya. Nah, di sini ada gambar menggunakan spidol ya anak-anak tentang orang yang sedang berjualan bakso. Nah, untuk teknik basah sendiri biasanya membutuhkan alat berupa kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Jadi di sini ada cat air, ada kuas, ada palet, ada air, dan ada kertas khusus untuk menggambar dengan teknik basah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat gambar cerita. Di sini ada beberapa teknik, yaitu 3 teknik untuk menggambar gambar cerita. Yang pertama itu ada teknik arsir, yaitu teknik yang dilakukan pada media kering yang menekankan pada ketebalan garis. Coba kita lihat ya anak-anak. Di sini ada seseorang yang menggambar tulip. Dia sedang mengarsir menggunakan pensil. Nah, ini dinamakan teknik arsir ya anak-anak.
Selanjutnya yaitu ada teknik blok atau teknik menggambar bayangan. Nah, untuk teknik ini digunakan pada media kering dengan menggunakan satu warna, yaitu hitam, untuk menutup objek gambar sehingga terwujudlah karakter pada objek atau siluet. Nah, coba kita lihat ya anak-anak untuk teknik blok. Nah, di sini untuk batang pohonnya dia diblok menggunakan spidol. Nanti ketika sudah terblok semua, maka akan terbentuklah objek atau siluet berupa batang pohon. Nah, ada teknik sapuan basah, yaitu teknik yang digunakan pada media basah untuk menghasilkan warna yang transparan dengan cara mengulang-ulang dan menumpuk kuasan sehingga dihasilkan warna tua. Nah, contohnya media yang digunakan cat air, cat akrilik, dan sebagainya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat contoh dari teknik sapuan bagaimana. Yuk kita lihat. Nah, di sini pelukis menggunakan cat air ya anak-anak untuk menggambar atau melukis di kertasnya. Dia juga menggunakan kuas. Nah, teknik sapuan itu dengan cara mengulang-ulang atau menumpuk kuasa. Nah, sini pelukis mengulang-ulang. Nah, bisa dilihat ya. Ya, kita akan menjelaskan ciri gambar cerita. Nah, gambar cerita pada sampul buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat memuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Jadi, gambar cerita pada sampul tadi fungsinya untuk menjelaskan isinya anak-anak dan menarik perhatian pembaca untuk membacanya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama itu gambar berisi isi buku, yang kedua gambar disajikan menarik, yang ketiga judul buku ditulis dengan ukuran lebih besar dibanding yang lain, nama penulis, nama penerbit, yang keempat warna yang digunakan menarik. Untuk yang terakhir, kita akan belajar menjelaskan makna pada gambar cerita. Nah, di sini ada sebuah gambar cerita ya anak-anak. Kita akan mencoba untuk menjelaskan maknanya. Jadi, di gambar tersebut merupakan kenampakan alam yang berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Pada gambar, tampak sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Us berikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh anak-anak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.